setelah orang itu meninggal, tubuhnya dibawa ke kuburan atau dikremasi, saudara. Tubuhnya dibawa, kan cuma 2 kuburan atau kremasi, atau ya kita tidak bicara orang yang naik kapal tenggelam atau saudara jatuh dan sebagainya, kita tidak bicara itu. Nah, setelah tubuhnya dikuburkan atau dikremasi, saudara, jiwanya itu saudara tidak tidur. Setelah orang meninggal, tubuhnya dikremasi kah, dikubur kah, saudara, jiwanya tidak tidur, jiwanya tidak hilang, jiwanya tetap ada, tetap eksis, tetap sadar. Sekali lagi, setelah orang itu meninggal, saudara, jiwanya tidak hilang, jiwanya tidak tidur, tetapi jiwanya tetap ada, tetap eksis, tetap sadar. Mari kita lihat sedikit mengenai bagian ini. Matius 10 ayat 28. Mari kita buka Matius pasal ke-10 ayat 28. Matius pasal yang ke-10 ayat 28. Semakin banyak saudara membuka Alkitab, semakin kaya apa yang saudara terima melalui pelajaran-pelajaran ini. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Kata jiwa bahasa Yunaninya psyche, P-S-Y-C-H-E, P-S-Y-C-H-E, psyche, P-S-Y-C-H-E. Ini kata psikologi dari sini. Psikologi itu kan ilmu jiwa, dari bahasa Yunani. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Setelah tubuh dibunuh, jiwa masih ada. Kan dibilang di situ kan. Setelah tubuh dibunuh, jiwa masih ada. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak bisa apa-apakan dengan jiwa. Takutlah kepada mereka yang takutlah kepada Dia, ya, Dia itu siapa? Tuhan, saudara, yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Jiwa dan tubuh saudara akan disiksa di dalam neraka selama-lamanya. Ini berarti bicara tentang apa? Bicara tentang setelah kedatangan Kristus, setelah kebangkitan tubuh, jiwa dan tubuh bersatu kembali dan masuk ke dalam neraka. Jangan takut kepada mereka yang hanya menyentuh tubuh. Jangan takut kepada mereka yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas. Itu siapa, saudara? Konteks ini bicara tentang penganiayaan. Konteks ini bicara tentang orang membunuh tubuh, saudara. Penganiaya sama virus corona sama. Virus corona paling banyak hanya bisa menyentuh tubuh kita. Tidak mungkin menyentuh jiwa orang percaya. Virus corona, saudara, paling banyak menyentuh tubuh orang percaya. Virus corona tidak mungkin menyentuh jiwa orang percaya. Kekuasaan, ini kan Yesus bicara kan, jangan takut yang cuma menyentuh tubuh, membunuh tubuh, saudara. Orang menganiaya, saudara, mempunyai kekuasaannya apa, saudara? Temporal and physical. Manusia kalau hantam kita temporal and physical. Temporal itu apa? Sementara, saudara. Dia siksa kita berapa lama sih? Ada nggak orang disiksa 80 tahun? Hampir nggak ada. Mungkin sudah berapa tahun sudah meninggal. Temporal. Temporal. Selama-lamanya Black Death 500 tahun. Akhirnya juga selesai. Dan setelah Black Death, sudah sampai orang itu sudah meninggal. Sampai kalaupun kena dia bersama dengan Tuhan. Kekuasaan Tuhan sudah bukan temporal dan fisikal, tetapi eternal and all round. Physical, spiritual. Kuasa Tuhan melempar orang ke dalam neraka itu eternal, kekal, dan all round. Tubuh dan jiwa semua bisa ditangani oleh Tuhan. Jangan takut kepada yang hanya bisa menangani tubuh, saudara. Ya. Kata membinasakan, saudara, di situ destroy, apolesai, bahasa Yunani apolesai, destroy, saudara. Itu lebih tepat diterjemahkan sebagai destroy, saudara. Destroy itu menghancurkan, saudara. Jangan dipahami membinasakan itu berarti apa? Melenyapkan, bukan melenyapkan, saudara. Ayat ini tidak bicara tentang melenyapkan. Kenapa? Berkuasa menghancurkan di neraka. Kalau lenyap ya tidak perlu ke neraka, hilang kok. Kalau ke neraka berarti tidak lenyap. Kalau lenyap tidak ke neraka, saudara. Maka orang yang menafsirkan ayat ini berkata, oh ini berarti apa? Tuhan melenyapkan jiwa maupun tubuh orang fasik, saudara, orang durhaka. Tidak. Tuhan tidak melenyapkan jiwa maupun tubuh orang fasik. Enak aja ya, sudah berbuat dosa selama hidup, begitu mati langsung jiwanya lenyap, tidak dihukum. Enak kan? Keadilan Tuhan tidak ada, saudara. Keadilan Tuhan adalah setelah orang fasik, orang durhaka itu meninggal, dia tidak dilenyapkan, baik jiwanya tidak dilenyapkan, tubuhnya tidak dilenyapkan, tetapi disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Di mana?
lautan api. Itu kita sudah bahas dalam Wahyu pasal 20. Jadi ini tidak bicara tentang melenyapkan jiwa maupun tubuh. Ini bicara secara tentang hukuman, siksaan terus-menerus. Kenapa? Di neraka kok. Kalau lenyap berarti tidak usah ke neraka. Kalau ke neraka berarti tubuh dan jiwanya tidak lenyap.